اهدنا الصراط المستقيم. Al-Quranul Karim adalah yang akan memberikan kita jalan yang lurus. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat di antaraku sama hambaku. Maksudnya salat adalah suratul Fatihah. Ketika hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, kata Allah, hamadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala jawab, hambaku telah mengagungkanku. Maliki Yawmiddin, hambaku telah memuliakanku. Dikumpul ini ada dua macam doa di dalam surah Al-Fatihah. Ada dua macam doa. Ada dua macam. Doa masalah dan doa ibadah. Doa ibadah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa meminta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Nu'azzimu Allah Jalla wa'ala, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Anta al-Wahid, al-Ahad, al-Fardu, al-Samad, alladhi lam yalid wa lam yulad. Tanpa meminta, tak ada mintaan sama sekali. Dan surah Al-Fatihah dikumpul dua macam doa. Doa ibadah sama doa masalah. Langsung kita selesai doa ibadah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, ini di antaraku sama hambaku, dan apa yang dia minta aku ijabah. Langsung kita ke doa masalah, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harapan kita pertama, ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah, ini untuk hambaku dan aku ijabah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai, amin. Ya Allah, mohon diterima. Wa yaqulu Allah, ajabtu, sudah diterima, sudah dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada fil hadis sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau bisa hadir hati, terbawa hati ketika kita salat 5 fardu, ketika kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui suratul Fatihah, baca suratul Fatihah, menhadir hati Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah satu sunnah kalau mau baca Al-Quran, khususnya suratul Fatihah, harus kita baca ayat per ayat, satu ayat per ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah dibaca ayat, yani yajma'ul ayat. Sambung-sambung setiap ayat sendiri, tidak disambung. Disambung. Tidak disambung. Baik. Satu ayat per ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Merasa Allah subhanahu wa ta'ala sedang jawab, hambaku telah memuliakanku. Kalau kita masih bisa hadir hati ketika baca suratul Fatihah, wallahi khusyuk akan datang sendiri. Karena khusyuk bukan amalan. Yang ingin bertanya, bagaimana kita bisa khusyuk? Khusyuk bukan amal. Kita tidak bisa melakukan khusyuk. Kita bisa melakukan tuma'ninah, belan-belan zikir kita, rukuk kita, sujud kita, zikir rukuk, zikir sujud, baca Al-Quran, dan khusyuk akan datang sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yustajir, merasa, membayangkan Allah subhanahu wa ta'ala sedang menjawab. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Satu ayat per ayat. Sampai kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, dikumpul semua hajat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mudahkan saya menjadi ahli Al-Quran. Ya Allah mudahkan saya, anak saya menjadi anak saya salih dan salihah. Ya Allah berikan saya selamat di dunia dan akhirat. Ya Allah berikan saya hajat di dunia maupun hajat di akhirat. Salamatun di dunia wal akhirat.
atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Semua dia dikumpul ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala idza hadak faman dzal ladzi 'alaik. Walakin bi syartin wahid an tatma'inna fi ibadatihi wa an tuwafiqa manhajahu. Jadi ketika kita memohon kepada Allah dalam bacaan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepadaku, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Nah itu kita hadirkan sebenarnya mestinya, ya Allah berikan jalan yang lurus, berikan jalan yang menjadi keridhaanmu, menjadi maghfirahmu, menjadi kesuksesan bagi saya di dunia maupun di akhirat dan lain-lain. Karena apa? Kalau Allah sudah memberi kepada kita petunjuk, apalagi yang kita butuhkan, begitu. Semua yang kita butuhkan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sudah memberikan kepada kita petunjuknya, cahayanya. Yang penting kita senantiasa ketika mendapat hidayah tersebut jangan melenceng lagi dari hidayahnya Allah. Kita raih hidayah Allah, kemudian kita lakukan, kita amalkan, kita jadikan itu momentum untuk selalu taat, selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi yang kita butuhkan kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Walakin hadza bisyurut. Bukan begitu mudah sekali, susah, sulit. Ada syarat-syarat harus kita lakukan. أن تكون مطمئنا موقنا بالله جل وعلا فإذا عبدته تعبده يقينا بالإجابة متبعا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومطمئنا في عبادتك. إن kita sering dibahaskan kalau suratul Fatihah salah berarti salat kita salah. Tapi kita lupa salah satu rukun dari arkanul salat dan rukun dari arkanul ibadah, dan itu tuma'ninah. Kalau enggak ada tuma'ninah, tidak diterima. Tidak boleh. Kenapa ada banyak orang yang sering dibaca Al-Quran tapi enggak pernah dapat khusyuk? Atau dapat khusyuk ketika datang bulan Ramadan bisa merasa khusyuk. Selesai bulan Ramadan hilang khusyuknya. Kenapa? Tiba-tiba salat berjamaah di masjid, sama imam yang bacanya tajwid begitu luar biasa, kita bisa dapat khusyuk. Salat sendiri di rumah tidak bisa dapat khusyuk. Kenapa? لأنك كلما حضرت عند قارئ موقن مستحضر للخشوع أتاك الخشوع. ولكن حين تصلي لوحدك يأتيك. Yang datang apa kalau salat sendiri? Langsung yang datang syaitan mengganggu kita kalau salat sendiri. Tiba-tiba kita salat Allahu Akbar, baca suratul Fatihah. Oh, tadi sudah baca suratul Fatihah atau tidak? Diulang lagi, baca lagi ya, baca lagi. Maupun kita tahiyat. Tahiyatulillah wassalatu wattayyibat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tahiyat ini. هذا يأتيك الشيطان لأنك لم تستحضر الطمأنينة في قلبك، وهذا أهم الأركان وأكدها في هذا الزمان بالخصوص، أن تطمئن في صلاتك وفي عبادتك لله جل وعلا. Nah ini yang terpenting dalam setiap ibadah kita, yaitu at-tuma'ninah. Dengan tuma'ninah maka akan menghadirkan khusyuk, dan lebih bagus lagi kalau kita ketika sholat berjamaah dengan imam yang bagus bacaannya. Karena kalau baik itu berjamaah maupun sendiri, kalau ketika kita bacaannya bagus, tidak tergesa-gesa, memperhatikan tajwidnya, membaca dengan baik dan benar bacaan Al-Qur'annya maupun bacaan zikir-zikirnya, nah itu hati kita akan hadir, akan meresapi bacaan-bacaan yang kita baca, yang kita lafalkan, sehingga nggak ada celah buat syaitan untuk memberi gangguannya kepada kita atau mengganggu, memberi rasa was-was pada hati kita. Seperti tadi yang dicontohkan, banyak orang ketika sudah baca surat Al-Fatihah, padahal sudah baca tapi dia masih was-was, tadi saya sudah baca apa belum? Atau ketika tahiyat malah bacanya baca surat Al-Fatihah dalam duduk tahiyatnya. Nah ini adalah was-was dari syaitan. Karena apa? Pertama dia sholatnya sendiri, kemudian dia tidak
memperhatikan bacaannya. Dia membaca, mungkin membaca Al-Fatihah, membaca surat, membaca zikir-zikir ketika dalam rukun-rukun sholat, akan tetapi hatinya tidak hadir. Maka ketika hatinya itu kosong, maka setan yang masuk dalam hatinya sehingga melencengkan hatinya dari sholatnya.